Baik, materi kita sekarang yaitu matriks ya. Udah kalian catat. Nah, kalau dia matriks, dia ditandai dengan tanda kurung ini. Boleh dia kurung biasa ini atau boleh juga dia kurung siku. Nah, kemudian di matriks itu dia ada namanya ordo. Ordo itu apa? Dia baris kali kolom, jumlah baris kali jumlah kolom. Misalnya, lihat matriks ini dibaca dia matriks P. Matriks P ordonya berapa? Berarti kita buat berordo baris kali kolom. Berapa baris dia? Baris itu dia yang ke hitungan ke bawah ya. Tapi kalau kolom dia yang ke samping ini. Berarti yang ini dia cuma ada satu baris. Kolomnya berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Berarti matriks P ordo 1 kali 2 gitu. Kemudian di sini dia ke matriks Q, lihat berapa baris dia? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 baris. Kolomnya berapa? Ya cuman yang satu ini, berarti 4 kali 1. Kemudian matriks R. Nah, perhatikan matriks R-nya berapa baris dia? Barisnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kolomnya hitung berapa kolom di situ? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kolom. 4 kali 4. Kemudian matriks S. Nah, berapa baris dia? 1, 2, 3. 3 baris. Berapa kolom? 1, 2. Berarti ada. Nah, ini dia ukurannya ordo ya. Kemudian harus kalian ketahui juga di sini anggota-anggota dari matriks atau elemen. Nah, siapa aja elemen dari P? Jadi, kalau dia elemen bukan huruf besar lagi kita buat. Elemen itu kita pakai huruf kecil. P, I, J. Nah, I itu menunjukkan baris dan J itu menunjukkan kolom. I dia menunjukkan baris ke. Dan J itu menunjukkan kolom ke. Misal, di sini dia mintanya P 1, 2. Nah, berarti kamu bisa membacanya anggota matriks P 1. Berarti I ya, ini I-nya, ini J-nya. Berarti baris ke 1. Berarti J-nya siapa? Ini yang kedua. Berarti kolom kedua. Nah, baris ke 1, kolom kedua. Siapa baris ke 1? Ini ya. Kolom kedua ini. Ibu, kenapa enggak ini? Ini masih kolom ke 1. Berarti baris ke 1 berarti kita ambil yang di sini. Kolom kedua berarti kita pilih angka 2. Maka yaitu 2 gitu. Misal kita ke R dulu nih. Perhatikan matriks R. Cari dulu R 3, 2. Nah, berarti kita bisa baca anggota matriks R baris ketiga ya, berarti baris. Nah, baris ketiga, perhatikan baris ketiga yang mana nih? 1, 2, 3. Berarti ada di jajaran ini. Baris ketiga, kolom keberapa katanya? Kedua. Kolom kedua. Oke, lihat kolom kedua nih. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Berarti kita ke sini. Nih ya. Berapa angkanya? 9, yaitu 9. Selesai. Misal yang S, coba Ibu minta S 4, 1. Nah, ayo. Perhatikan. S berarti elemen matriks S baris keempat. Ada nggak baris keempat? 1, 2, 3. Nah, barisnya Ibu cuma sampai 3. Berarti ini tidak ada gitu ya. Bisa? Nah, coba lihat di sini ada dia matriks A
anggotanya elemennya itu 1, min 1, 0, 1, 0, 4, min 2, 6. Dan ada juga matriks B dengan semua elemennya. Sekarang di sini yang ditentukan, tentukan hasil penjumlahan elemen matriks A baris ke-1 kolom ke-2 ditambah elemen matriks A baris ke-2 kolom ke-4. Oke. A1 2 apa tadi yang duluan baris, berarti baris ke-1 kolom ke-2. Kita lihat di A. Baris ke-1 ini kita fokuskan, kolom ke-2 mana kolom ke-2? Ini kolom ke-1, ini kolom ke-2. Oke. Minus 1 ya, minus 1. Kemudian masih di A. Berarti baris ke-2 kolom ke-4. Baris ke-2 mana itu? Ini. Kita fokus baris ke-2. Kolom ke-4 yang mana? 1, 2, 3, 4 berarti 6. Oke. Minus 1 tambah 6. Berapa itu? 5. Kita ke matriks B sekarang. Berarti kita fokus di matriks B. 2 berarti baris ke-2 kolom ke-1. Ini baris pertama, ini ya baris ke-2. Oke. Kita fokus di baris ke-2 ini. Kolom ke-1 katanya. Kolom ke-1 ya ini 0. Kemudian B13 berarti baris ke-1. Oke, kita fokus di baris ke-1. Kemudian kolom ke berapa? Kolom ke-3. Baris ke-1 ini kolom ke-3. 1, 2, 3 ini 2. Nah, sama dengan berapa? 2. Kemudian A. Oke, kita fokus ke matriks A. Baris ke-2 kolom ke-4. Mana baris ke-2 ini? Kita fokus di sini. Kolom ke-4 siapa? 6 ya. Oke, 6. Ditambah B. Lihat B. Kita fokus di matriks B sekarang. Baris ke berapa? 3. Oke, ini kita fokuskan. Kolom ke berapa? Kolom ke-1. Oke, berarti 1 ya kolom ke-1. Sama dengan 7. Nah, kita fokus lagi ke A, matriks A, kita fokus ke A. Baris ke-2, kolom ke-3, baris ke-2 fokus di sini, kolom ke berapa? 3. 1, 2, 3 ini. Oke, minus 2. Pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Berarti sama aja minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Minus 2 kali minus 2, positif 4 kali minus 2, minus 8. Nih, selesai. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Nah, yang pertama kan matriks baris. Oke. Dia itu di sini matriks baris itu dia hanya ada cuman satu baris gitu. Tapi kolomnya boleh berapa? Mau 10, mau 100 boleh. Tetapi dia barisnya cukup satu baris saja, ya. Inilah dia namanya matriks baris gitu. Oke, atau misalnya kita buat angka di sini 1, 5, 9, 7. Nah, ini namanya matriks baris yang hanya terdiri atas satu baris. Kita buat lanjutkan ke matriks kolom. Berarti kalau dia matriks kolom cuman ada satu kolom, iya kan? Satu kolom aja dia. Tetapi barisnya boleh sampai baris ke n, baris ke 1000, baris ke 100 boleh. Tapi kolomnya ada cuman yang satu ini. Atau jika kita buat contohnya di sini 3, 9, 12, 15, 17. Nah, berapa baris dia? 1, 2, 3, 4, 5 baris. Tetapi kolomnya berapa? Ya cuman satu. Yang satu ini aja dia kolomnya. Gitu. Pokoknya kalau ada matriks baris adanya cuman satu baris. Kalau ada matriks kolom ya cuman satu kolom. Nah, kalau ada di situ dia matriks persegi panjang. Nah, ingatlah dia kalau persegi panjang berarti sisinya itu panjangnya pasti beda, ya kan? Dua sisi itu pasti memiliki panjang yang berbeda, tetapi dia memiliki kesejajaran dengan sisi yang lain. Kalau ibu buat langsung ke angka gitu, dia misalnya 1, 5, 7, 2, 3, 4. Ini persegi panjang dia, ya. Artinya dia hanya ada 2 baris dan kolom 1, 2, 3. 2 baris dan 3 kolom. Persegi panjang. Seandainya kita gambarkan dia ke dalam persegi panjang, di sini cuman panjangnya 2, di sini 3 gitu. Sekarang ada juga dia bentuknya matriks persegi. Nah,
Ingat, kalau dia persegi berarti sama panjang setiap sisinya, ini sama. Artinya apa? Sama dia jumlah kolom sama jumlah baris. Jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Seandainya Ibu buat dia contohnya di sini 1 2 3 9 11 10 17 16 15. Oke. Berapa jumlah kolomnya? 1 2 3. Berapa jumlah barisnya? 1 2 3. Pas ya. Berarti 3 kali 3. Sama ya, jumlah kolom sama jumlah baris. Seandainya kamu buat dalam bentuk gambar, di sini 3, di sini 3. Itulah dia. Nah, sekarang kita jenis yang ke berapa ini? Jenis kelima ya. Matriks segitiga. Nah, kalau matriks segitiga itu ada 2 jenis dia. Yang pertama segitiga bawah, yang kedua segitiga atas. Nah, kan matriks segitiga atas. Apa dia kalau segitiga atas? Yaitu matriks persegi. Persegi yang elemen di bawah diagonalnya adalah 0. Mana diagonalnya ini? Inilah dia diagonalnya itu. Elemen di bawahnya siapa ini? Yang di bawah sini elemennya siapa aja? 0 semua. Nah, inilah dia namanya matriks segitiga atas. Terbalik ya. Kalau dia segitiga atas berarti angka 0-nya semua di bawah. Kalau dia segitiga bawah berarti angka 0-nya semua di atas. Mana kalau dia yang segitiga bawah, matriks persegi, dia dengan elemen di atas diagonal adalah 0. Mana diagonalnya? Nih. Pas kan, ini diagonalnya. Garis tengah diagonal itu kan garis tengahnya. Di atasnya semua angka 0. Berarti ini namanya matriks dengan segitiga bawah. Oke. Ingat, kalau dia segitiga atas tadi, angka 0-nya semua di bawah. Kalau dia segitiga bawah, angka 0-nya semua di atas diagonal. Nah, kemudian yang jenis ke-6 yaitu matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Dia matriks persegi juga, hanya saja dia yang menjadi tanda di sini adalah bilangan selain 0, dia menjadi diagonalnya. Berarti yang menjadi diagonal itu adalah angka selain angka 0. Nih. Ini kan ini dia bukan angka 0. Ya itulah dia juga yang menjadi diagonal garis tengah. Ini ke sini. Kemudian kalau dia matriks identitas, diagonal utamanya itu bernilai 1. Nih. Diagonal utama ini harus 1 yang menjadi diagonal. Dia nggak boleh misalnya di sini 1 0 1 0 2 gitu. Mana diagonalnya? 1 sama 2. Ini bukan matriks identitas namanya. Kenapa? Yang dinamakan dia matriks identitas harus bernilai 1 diagonalnya. Sementara ini udah 2. Nggak boleh. Berarti ini salah. Gitu ya. Kemudian kalau di sini matriks diagonal, coba lihat diagonalnya semuanya angka 1. Berarti dia matriks identitas. Dan jenis yang terakhir yaitu matriks simetris. Dan jenis yang terakhir di situ matriks simetris. Dia syaratnya juga harus matriks persegi dengan elemen baris KI kolom KJ itu sama dengan elemen baris KJ kolom KI. Ya, di sini ada contohnya. Kita buktikan dia. Misal kita akan mencari A13, dia harus sama dengan A31. Oke. Berarti A ini misalnya matriks A ya. Coba kita lihat elemen pada baris pertama kolom ketiga. Baris pertama kolom ketiga ini, baris pertama fokus di sini. Kolom ketiga 1 2 3, dia 5. Nah, sama dengan elemen baris ketiga kolom ke-1. Lihat baris ketiga 1 2 3 ini ya, kolom ke-1 berarti 5 sama dengan 5 sama. Itulah dia namanya matriks simetris, dia harus sama. Misal mau kita coba lagi, elemen A21 itu harus sama dengan A, berarti balikkan 1 2. Coba kita lihat baris kedua kolom ke-1, baris kedua ini
kolom ke-1 berarti 2 sama dengan A12 berarti baris ke-1. Kita fokus di sini. Kolom kedua baris ke-1, kolom kedua baris ke-1, kolom kedua ini 2 sama dengan 2, sama ya. Nah, itulah dia kalau matriks simetris. Seandainya kita balik baris jadi kolomnya, dia harus sama anggotanya. Itu.